Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Signifikan kenaikan anggaran pendapatan desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Ada pertanyaan, adakah kenaikan anggaran pendapatan desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa? Kenaikan signifikan anggaran pendapatan desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan salah satu poin utama yang menimbulkan kontroversi dan perhatian publik. Berikut detail terkait perubahannya. Alokasi dana desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelumnya, tidak ada ketentuan persentase minimal seperti ini, sehingga perubahan ini bertujuan untuk memastikan bisa mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dan stabil untuk pembangunan dan kesejahteraan. Peningkatan nominal dana desa. Selain persentase dari DEU dan DBH, terdapat juga kenaikan dalam nominal alokasi dana desa secara langsung. Kenaikan ini dirancang untuk memperkuat keuangan desa, memungkinkan desa untuk melakukan lebih banyak program pembangunan dan pelayanan publik. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini juga menetapkan tambahan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10% dari total DBEPRD yang diterima oleh kabupaten kota. Ini berarti desa akan menerima bagian dari pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Menambah sumber pendapatan desa secara signifikan. Berikut adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan kenaikan signifikan anggaran pendapatan desa. Pasal 72 ayat 1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. B. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. D. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. F. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Di lain-lain pendapatan desa yang sah. Pasal 72 ayat 2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pasal 72 ayat 3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 72 ayat 4. Alokasi dana desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 72 ayat 5. Besaran 10% dari dana alokasi umum, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Pasal 72 ayat 6. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Pasal 72 ayat 7. Bagi kabupaten kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Pasal 72 ayat 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 72 ayat 2 dan 3 ini secara spesifik mengatur besaran dan sumber pendapatan yang lebih besar bagi desa.
termasuk alokasi dari dana pusat dan bagian dari pendapatan pajak daerah, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Tujuan utama dari peningkatan anggaran ini adalah untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan desa dapat lebih mandiri dan mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kenaikan anggaran ini menimbulkan berbagai pandangan. Pendukung berargumen bahwa peningkatan anggaran desa adalah langkah positif untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Di sisi lain, kritikus mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan anggaran dan kurangnya kapasitas administrasi di tingkat desa untuk mengelola dana yang lebih besar secara efektif, dan juga risiko ketergantungan desa pada transfer dana pemerintah pusat dan daerah yang bisa mempengaruhi kemandirian desa dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, kenaikan anggaran ini merupakan salah satu perubahan besar yang diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan desa, meskipun implementasi dan pengawasan yang efektif menjadi tantangan penting yang perlu diatasi. Demikian sobat. Semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih.